Lah aku pokoknya kori patok menang. Ayah putra abdi kan angnen. Ayah mah, ayah nu tuh ayah di dia. Nabi Nuh nengisor ketemu wong Sunda kowe, Pak. Mang, ayah putra abdi mang kan andi dia. Tuh ayah Nuh, tuh ayah di dia. Salamu khairum minan naum. Kayak tengkara Pak jepak pelang ning gardo, Pak. Udah semangat gini. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afdalu siyama ba'da ramadan syahrullahil muharram. Al-hadis sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqar rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada Bapak Kepala Desa yang saya hormati, hadir buatan sih Pak Desa nih, buatan Bapak Kadus, Bapak RT yang saya hormati, kepada Bapak Kaum Dusun 1 yang saya hormati, kepada Bapak Imam Mushola, Mushola apa ini? Mushola apa? Bapak Mushola Nurul Hidayah ingkang kula hormati, kepada para sesepuh Dusun 1 yang saya hormati, bapak-bapak para hadirin wal hadirat yang hadir yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat yang berupa panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingganya pada malam hari ini kita bisa memasuki tahun baru Islam, yaitu tahun baru Hijriah. Dan mati guys.
Super yang dekarasi. Karo dicas iki, karo dicas. Karo dicas. Nomor 4 bilak. Terus aduh. Wes sore meneh. Sambung meneh. Masyaallah. Ada gangguan teknik. Karo dicas kan Surakman? Karo dicas, bawa ngetrop nah. Lanjut nggih. Diberikan nikmat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa pada malam hari ini kita bisa memasuki tahun baru Hijriah atau tahun baru nih umat Islam. Dan sudah sepantasnya lah seyogyanya lah Islam merayakan dan menyambut tahun baru Hijriah 1440 Hijriah. Ojo tahun baru Masehi waon Bu sing di raya nggih sing digede-gedeno. Ini yang pantas dirayakan tahun baru Hijriah pada malam hari ini. Alhamdulillah satu Muharram. Lek ciri wong Jawa satu suro. Lek ciri Asyura. Malam Asyura. Digambil penai wong Jawa itu satu suro. Mboten napa-napa nggih. Gelar tasyakuran teng perapatan ngeten iki nggih, damel sesajen, damel tumpeng, napa enten pakakake mboten niki? Rek Jawa nek pakakake. Enak mboten? Nggih. Mboten napa-napa, Pak. Damel sesajen yang penting sesajen niku setelah didungoni mungkin didahar bareng-bareng, Pak. Dimakan bersama mboten napa-napa dulu sesajen terus didungoni terus dipam bareng sing ora oleh Pak gawe sesajen ya gawe sesajen bulan suro satu suro gawe sesajen teng perapatan ngeten iki maksudnya dipersembahkan kangge misalnya penunggu kampung niki ngoten. Napa boleh wedhus Pak? Biasane enten sing boleh wedhus dibeleh tengah perapatan terus ndase dipendem. Maksudnya men kampunge selamat niku sing diharamke kalih agama niku wis dihukum musyrik niku sing dudu syariat Islam niku sing harus dihindari Pak. Nggih. Tapi lek dhewe nggamu sesajen mbuh apa wae sesajene sesajen niku setelah didoani terus mbok pan bareng-bareng apa ora apa-apa. Paham nggih? Salawat serta salam marilah kita tercurahkan kepada manusia yang paling mulia. Manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir sini yang merayakan tahun baru Hijriah, yang merayakan tahun baru Islam, dan mudah-mudahan kita semua yang selalu menjalankan tuntunan dan ajarannya, menjalankan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yang hadir di sini akan diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatul utma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benjing ing dinten kiamat. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, para hadirin wal hadirat dan ibu-ibu yang saya hormati, sesungguhnya bilangan bulan dalam sisi Allah Subhanahu wa ta'ala terdapat 12 bulan. Jumlah bilangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, jumlah bilangan bulan
di sisi Allah Subhanahu wa taala terdapat 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu, di antara Allah menciptakan langit dan bumi, terdapat 4 bulan Muharram. 4 bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Empat bulan haram tersebut disebut juga Ashurul Hurum. Ashurul Hurum niku bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus di dalam 1 tahun 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemarin 4 bulan itu 4 bulan yang 3 bulan sing telung wulane niku bergandengan. Yang 3 bulan bergandengan, sing sebulannya misah. Yang 3 bulan sing bergandengan niku, sing pertama sing bergandengan bulan Rajab, bulan Sa'ban, terus bulan Ramadan. Niku 3 bulan yang bergandengan, sing siji misah, yaitu bulan Muharram. Itu 4 bulan tersebut disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala minha arba'atun hurum, atau ashurul hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita akan kaji, sing ajeng kita bahas pada malam hari ini, yaitu bulan Muharram, atau sering disebut juga lek cara wong Jawa bulan Suro, asale Asyura. Asyura diganti Suro, celana diganti celana, batak diganti botol. Ngono wong Jawa kan ngono kuwi, ya. Asyura diganti Suro. Terus asal penake wae yang ngene. Sarjana Sarjono. Nggih, ngoten nggih. Asalnya sarjana, jadi wong Sunda, jadi wong Jawa Sarjono. Yang kita akan bahas pada malam hari ini yaitu bulan Muharram. Pertanyaannya, kenapa sih Allah memuliakan bulan Muharram? Ada apa dalam bulan Muharram? Ada peristiwa apa dalam Muharram sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut bulan Muharram itu ashurul hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti ini sesuatu nih bulan Muharram ini, karena diabadikan dalam Al-Quran minha arba'atun hurum, salah satunya bulan Muharram. Yuk kita kaji, Pak. Yang penting coba semorong ini. Kulo nembe iki, Pak. Kulo ngek tausiah ning kene. Nembe iki nggih. Nggih. Ada apa dalam Muharram? Satu, Pak, peristiwa. Tak sebutke satu persatu, Pak. Di dalam bulan Muharram ini ada satu peristiwa. Yang pertama, peristiwa diterimanya tobatnya Nabi Allah Adam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing pertama diterimani taubatnya Nabi Allah Adam alaihi salam. Diterimanya taubatnya Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi Allah Adam itu, Pak, diciptakan di dalam surga. Allah berdialog kepada Nabi Adam,
Hei Adam, sing maune kue ora eneng, tak eneng ke. Sing maune kue ora dadi tak dadekno saiki eneng. Kue menengo dam ning surga sak senengmu, sak karepmu. Allah berdialog kepada Nabi Adam. Kue pengen mangan sak karepmu dam, sak warekmu. Kue pengen ngombe sak senengmu, sak kenyang perutmu. Kue orang duwe pasangan, orang duwe konco, tak ciptake pasangan sing senengan Siti Hawa. Kue arep ngopo wae terserah karepmu. Sing penting siji sing dadi larangan ujare Gusti Allah, kue aja para-para, aja sampe mangan sing jenengane buah kulti. Nabi Adam dilarang mangan buah kulti. Tapi apa? Nabi Adam melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah mangan dipangan buah kulti. Allah murka, Allah marah, Allah nesu. Nabi Adam terusir dan diusir dari surga. Pak G, kalau tak minum diri Pak G. Pak G, Nabi Adam Pak sing genah wis ning swarga, sing nyata-nyata sudah di surga, satu kali melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala diusir karo Gusti Allah. Lah andewe Pak sing genah-genah bandino gawe dosa, sing genah-genah bandino maksiat, bahkan terang-terangan meninggalkan sholat 5 waktu. Lek ditakoni, Kang pengen yang lokal, pengen yang surga, mesti jawabnya pengen yang surga. Sedangkan Nabi Allah Adam satu kali melanggar larangan Allah, satu kali wis ning surga diusir. Andewe sing orang ning surga bandino nglakokke dosa pengen ning surga dijajal. Nggih. Nabi Allah Adam diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke dunia. Nabi Allah Adam tobat Pak. Di dunia Nabi Allah tobat, sujud Nabi Allah Adam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu riwayat 40 tahun Nabi Allah Adam sujud ke matang Gusti Allah. Nabi Allah Adam beristighfar di dalam sujudnya. Apa sing baca istighfarin Nabi Allah Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Iku Pak istighfarin Nabi Allah Adam. Salah satu riwayat 40 tahun sujud dumateng Gusti Allah sambil mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Niku istighfarin Nabi Allah Adam. Jadi amalan sing paling utama Pak ning bulan Muharram niki dhewe kon ngakeh-ngakehke maca istighfar Pak. Ya, kon ngakeh-ngakeh baca istighfar. Gusti Allah mau tobatin Nabi Adam, diterimanya taubatnya Nabi Adam sebab Allah bukan Tuhan yang sing penendam. Ya, diterima Pak tobatin Nabi Allah Adam. Peristiwa diterimanya tobatnya Nabi Allah Adam alaihissalam tepat pada bulan Muharram, yaitu tanggal 10 Muharram. Niku Pak peristiwa sing pertama yang terjadi pada bulan Muharram. Ini sebenarnya bulan Muharram ini hampir semua nabi dan rasul berkaitan tentang bulan Muharram. Mula bulan Muharram ini disebut Ashurul Hurum, bulan sing dimulyake kali Gusti Allah. Peristiwa yang kedua yaitu adalah
Allah Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perut ikan nun. Nabi Allah Yunus kuwi berdakwah kepada kaum kafir sing membangkang, sing bajingan, sing durjana. Wong kafir zaman Nabi Yunus. Sampai-sampai Nabi Allah Yunus ngomong kepada kaumnya, "Hei kaumku, seandainya kamu semua tidak beriman kepada Tuhanku, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka azab Allah akan segera datang kepada kalian." Nabi Yunus ngomong ngono Pak karo kaumnya. Dijawab karo kaumnya, kaum sing kurang ajar mau, "Kapan iku Yunus akan segera datang?" Dijawab meneh, "Ojo akan Yunus, saiki wae tak tunggune azab Tuhanmu." Ora kurang ajar tenan Pak Komati Nabi Yunus waktu itu. Terus Nabi Yunus memutuskan Pak untuk meninggalkan kaumnya dengan beranggapan misal azab Gusti Allah ora sudah teko dari Nabi Yunus, di dalam hati beliau setidak-tidaknya saya sudah menjauh dari kaumku. Mulai Nabi Yunus meragukan janji Allah Subhanahu wa taala. Lunga Nabi Yunus, pergi Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus pergi menaiki sebuah kapal. Kapal dinaiki Nabi Yunus tekan tengah-tengah laut. Badai samudra teko, ombak gelombang teko. Kapal sing ditaiki Nabi Allah Yunus alaihissalam macet Pak teng tengah-tengah laut. Mandek, ombak gede, kapal macet, bingung nahkoda kapal dicek bahan bakar butuh siap akeh, mesin bagus, lah kok macet, lah kok mogok. Ternyata setelah dicek Pak, kapal kelebihan muatan, kapalnya kelebihan muatan. Lalu nahkoda kapal mengadakan rapat rundingan musyawarah, dan akhirnya beban akan dikurangi. Mengadakan undian seisi kapal. Undian yang pertama yang keluar Nabi jenenge Nabi Yunus. Diundi malih. Kedua, undian yang kedua tetap yang keluar jenenge Nabi Yunus. Sampai undian yang ketiga atas takdir Gusti Allah tetap sing metu jenenge Nabi Yunus. Nabi Yunus sadar akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan berat hati nahkoda kapal melemparkan Nabi Yunus di tengah-tengah lautan. Tuncal ke Nabi Yunus dilempar di tengah-tengah lautan, tenggelam Nabi Yunus ke dasar lautan. Allah memerintahkan ikan yang namanya ikan nun. Ikan nun niku lek cara saiki ikan paus, iwak paus. Iwak ae nek Nabi Yunus gelap emploken jadi kunyah telak wae. Jadi Gusti Allah diparani karo ikan nun diemplok Nabi Yunus alaihissalam, tenggelam. Disitulah Nabi Yunus alaihissalam mendapatkan 3 kegelapan salatul zulumat, 3 kegelapan: gelapnya di dasar laut, gelapnya malam gulita, gelapnya di dalam perut ikan. Wes bayi peteng loe Pak. Dalam salah satu riwayat 40 tahun Nabi Yunus di dalam perut ikan. 40 tahun wateng. Di dalam perut ikan Nabi Allah Yunus alaihissalam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sujudnya Nabi Allah Yunus mengucapkan, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz-zalimin." Kue istighfarin Nabi Allah Yunus di dalam perut
ikan sujud karo Gusti Allah sambil mengucapkan la ilaha illa anta, ora ono pangeran illa anta kejaba engkau ya Allah, subhanaka maha suci engkau, inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Allah Yunus beristighfar seperti itu, iwae mulus Pak. Iwae sakit sakit watang, melintir dibaca ke istighfar Nabi Yunus. Dimuntahkanlah Nabi Yunus ke daratan, dan peristiwa itu tepat pada bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Muharram. Itulah peristiwa yang kedua Pak, yang menyebabkan asbab ashurul haram, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam bulan Muharram itu akeh kejadian, akeh peristiwa yang berkaitan kepada Nabi dan Rasul. Itu peristiwa yang kedua. Lalu peristiwa sing ketelu, peristiwa yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Diselamatkannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dari kobaran api unggunnya Raja Namrud. Diselamatkannya Nabi Allah Ibrahim dari api unggunnya Raja Namrud. Waktu gue Nabi Allah Ibrahim di bawah kepemimpinan Raja Namrud, pasti kerajaan suatu hari dalam sebuah kerajaan Raja Namrud tasik rapat Pak, tasik lungo, kerajaan kosong. Toko Nabi Ibrahim gawa kapak, gawa kampak. Raja Namrud ini kerjaannya Tuhannya berhala-berhala Pak, nyembah patung-patung. Rajanya sik lungo, toko Nabi Allah Ibrahim gawa kapak. Dikampai kabeh ndas-ndas patungin Raja Namrud kuwi Pak. Dikampai, ditugeli kabeh, dihancurkan patung-patungnya, berhala-berhala Raja Namrud. Sing disisake mung patung sing gede, sing disisake mung patung sing gede. Wis kabeh hancur kabeh, sing cilik sing gede disisakne, tur kampake Pak, kampake Nabi Allah Ibrahim kuwi mau dicekelke ning patung sing gede. Raja Namrud pulang balik, dia ibadah lek cara saiki arep sembahyang, arep nyembah berhala-berhala niku kuwi. Wongo pas ndelok berhala-berhala ni Raja Namrud, patung-patungnya Tuhan-Tuhane kuwaget luar biasa. Murkane luar biasa Raja Namrud. Prajurit terang rene kuwi, sapa sing menghancurkan berhala-berhala kowe iki? Sapa sing ngancurke patung-patung iki? Tidak tahu ya Raja. Orang ngerti aku Raja. Paling Ibrahim sing ngancurke, panggil Ibrahim. Celuk Ibrahim kon rene, tangkap Ibrahim. Tapi orang nek bukti Raja, tangkap. Asal tangkap wae orang nek bukti. Ditangkaplah Nabi Ibrahim, kawan pembawa di hadapan Raja. Ibrahim, ya Raja, apakah kamu yang menghancurkan patung-patungku, menghancurkan berhala-berhalaku? Jere nyambut. Duduk aku Raja. Lah terus apa? Lomboan coba delok kan kabeh kae patung kae ora hancur. SNN siji sing patung sing gede sing foto. Lah kae kampae barang dicekel mbek patung sing gede. Lomboan patung kae sing gede ling ngancurke berhala-berhala sing cilik. Coba takenen kono. Jeneng Nabi Allah Ibrahim. Raja Namrud kokon nakoni patung sing gede. Raja Namrud nambah murka, nambah marah. Goblok kowe, edan kowe. Lah aku kokon nakoni patung, kon nakoni berhala. Lah sing goblok sapa Raja? Wong kowe kok patung ora iso ngopo-ngopo, patung ora iso ngomong kok mbok sembah. Marah Raja Namrud. Bakar Ibrahim.
Nabi Ibrahim siapa Nabi unggun sing kuwedi. Raja Namrud dengan bala tentaranya menyiapkan api unggun yang menyala-nyala. Nabi Allah Ibrahim diikat tangannya, diikat kakinya, diikat lehernya. Nabi Allah Ibrahim dilemparkan ke dalam api unggun yang menyala-nyala Raja Namrud. Nabi Ibrahim wong soleh, Pak. Nabi Ibrahim wong sing iman. Nabi Allah Ibrahim sing wedi karo Tuhane. Allah memerintahkan kepada api, ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Hei geni, dinginlah kamu, ademe sira, selamatkan awak Ibrahim. Api nurut, Pak, kalau perintah Gusti Allah. Nabi Allah Ibrahim masuk ke dalam api, satu helai rambut pun tidak ada yang terbakar oleh apinya Raja Namrud. Peristiwa itu terjadi pada bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Muharram. Niku Pak peristiwa ini. Coba jenengan saat apa coba ditiru, Pak. Jenengan ku ngamal ke ya narukum ni bardam ala wahyu bakar yang mempan. Yo, kui hanya termasuk orang-orang sing soleh, orang-orang sing yakin, ya, orang-orang sing mumpuni. Lek pengen orang mempan dibakar, dosa niku, amalan ini Quran ku. Ya narukum ni bardam ala salamun ala angga. Hikni ademu sira selamat ki awakku angga. Bakar mah kebakar. Kosong. Kosong. Kosong lek kowe sing ngamalke kosong enggak? Ya. Peristiwa itu terjadi pada bulan Muharram tanggal 10 Muharram. Niku peristiwa yang ketelua, ya, yang menyebabkan bulan Muharram itu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa usur nabi dulu? Telu. Sing pertama Nabi Adam, Nabi Yunus, Nabi Ibrahim, sing kepapaten Nabi Nuh alaihi salam. Diselamatkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi Nuh alaihi salam dari bahtera banjir yang luar biasa. Dilabuhkannya Nabi Nuh berlabuh di Bukit Zuhdi. Nabi Nuh itu, Pak, salah satu nabi atau rasul yang masuk golongan ulul azmi, masuk dalam 5 besar. Dan memang Masya Allah Nabi Allah Nuh niku, Pak, memang menggambarkan pejuang yang amat ulet, yang amat sangat luar biasa. Nabi Nuh niku dikaruniai umur karo Gusti Allah, umur sing panjang. Umur Nabi Nuh niku 950 tahun. Umur Nabi Nuh 950 tahun. Yang 900 tahun digunakan untuk dakwah kepada umatnya. Dan selama kurun waktu 900 tahun hanya 80 orang yang beriman, yang iman kepada Nabi Nuh, kepada Tuhannya Nabi Nuh. Jadi dalam kurun waktu 900 tahun niku untuk pengikut mengulung uang, Pak. Coba bayangno kaya jenengan, Pak. Wah, berarti 900 tahun hanya dapat pengikut 80 orang. Berarti dalam 10 tahunnya untuk 10 untuk setok uang. Bayangke, berdakwah, ceramah, ngajak wong kon ngaji, ngajak wong kon sholat dalam kurun waktu 10 tahun untuk wong siji, Pak. Lek cara aku ngono, Pak, nggih, magai ngaji 10 tahun mong untuk santri siji, Pak, aku mending leren dadi guru ngaji. Kebangetan 10 tahun untuk murid siji. Jadi ustad buka pondok pesantren, Pak, dalam kurun waktu 10 tahun mung entuk siji, aku mending leren dadi ustad.
10 tahun mung entuk siji bayangke Pak 10 tahun magai wong kursi siji magai ngaji wong siji mending kok takon balik saking apa? Saking kebangetane umat Nabi Nuh waktu itu Pak. Lek diceramai, lek didakwai umat Nabi Nuh itu pada nutupi kuping Pak. Kupingnya pada tutupi karo tangane. Sampai Nabi Nuh alaihi salam protes karo Gusti Allah. Ya Allah, aku siang malam berdakwah, pagi sore aku berdakwah, tapi umatku diceramai malah nutupi kuping. Umatku kurang ngajar banget ya Allah. Terus kepengen piye no? Jadi Gusti Allah. Wes nah ya Allah, dia azab aja, dihabiskan saja. Nanti kelek DM duwe anak, pasti kaya ngono meneh, pasti kafir meneh. Wes mending saiki dintekno wae kabeh. Dintekno no? Ya Tuhan. Iya ya Tuhan. Tenan. Iya, wis entek wae lah. Wong kafir kuwi, engko duwe anak mesti kafir meneh wae. Ya wis lha iku karepmu Nuh, jare Tuhan, gawe yon kapal. Nabi Nuh kon gawe kapal. Niki sejarah Pak nggih. Nabi Nuh gawe kapal. Karo apa ya Allah gawene? Yo kaya kayu. Kayune ya Allah nandur. Niku nandake proses Pak. Segala sesuatu itu perlu proses dan butuh perjuangan. Nabi Nuh di tengah-tengah kampung gawe kapal Pak. Oh, nambah cucuk. Nambah cucuk wong kafir. Kae Nuh wis edan. Nuh wis gendeng. Lah ning tengah-tengah kampung kok gawe kapal. Arab berlayar kemana? Mau berlayar kemana Nabi Nuh? Edan kae Nuh. Tapi tetap Nabi Nuh teruskan menerus kapal, gawe kapal Pak. Kapal wis hampir jadi Pak. Kapal Nabi Nuh sudah hampir jadi. Berbondong-bondong wong sekampung nekoni kapal Nabi Nuh Pak. Arek apa? Arek buang hajat Pak. Apa saking kurang ajari umat Nabi Nuh waktu itu. Buang hajat. Di sing sakit weteng, di sing mules, di sing mencret teko ning kapal Nabi Nuh nongkrong. Wis entuk telung tumpuk 3 kilo ngong. Kon meneh. Buang hajat meneh, buang najis meneh. Wis entuk rong tumpuk telung tumpuk tinggal kilo ngong. Terus sampai penuh kapal Nabi Nuh kuwi Pak. Kambek najis, kambek hajat wong kafir umat Nabi sing jago Pak. Coba lek dengan dakwah seperti itu Pak. Oh, jalan para nabi dan rasul jalan. Masya Allah. Barang terakhir Pak. Ada seorang tua laki-laki Pak, ini wong tua. Wong tua kowe wis setruk, wis ora iso mlaku Pak. Saking kurang ngajare umat kafir kurang iso Pak. Wis setruk, wis ora iso mlaku Pak. Wong tua aki-aki Pak. Wis ora iso mlaku, setruk, arek nelek, arek buang hajat digotong Pak tengah kapal Nabi Nuh. Apa ora saking kurang ngajari kaum Nabi Nuh. Digotong. Nongkrong ning kapal Nabi Nuh. Barang nongkrong wis rampung arek tangi kepleset Pak. Kepleset campur najis mau kuwi mau. Turun keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Allah sembuhkan penyakit setruknya. Allah cabut penyakitnya asbab najis tadi. Si maune teko digotong-gotong Pak. Ora iso mlaku bar kena najis ning kapal Nabi Nuh mau Pak, mari jak iso melayu. Bahkan dia tidak pernah punya penyakit seperti orang tidak pernah kena penyakit, melayu sehat. Ketemu koncone, ketemu bolone, loh kowe kok sehat? Kowe berobat ning endi? Oh, aku berobat ning kapal Nabi Nuh. Wah, mujarab tenan, manjur tenan. Pendengar
bersama orang-orang yang punya penyakit. Toko meneh Pak berbondong-bondong singgo penyakit mau ana singgo baskom, ana singgo plastik, ana singgo karung, ana singgo mangkok, cucukuin najis semua. Nggo obat. Akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa taala bersih kembali Pak. Kapalin Nabi Nuh kuwi mau resik meneh atas izin Gusti Allah. Kapal dadi kapalin Nabi Nuh wis dadi. Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh, wis seluwe wong-wong sing iman, hewan-hewan yang berpasang-pasangan semua umat Nuh kon munggah kapal mono. Aku arep nurunke badai, aku arep nurunke udan, arep tak gawe banjir iki desamu kampungmu. Nabi Nuh nyeluki wong-wong sing beriman padha munggah ya. Hewan-hewan yang berpasangan, yang beriman, yang percaya kepada Tuhannya Nabi Nuh naik kapal Nabi Nuh. Munggah Nabi Nuh alaihi salam ngecek Pak, dicek. Diteliti, pas munggah kabeh sudah Nuh mengisor dhuwur. Tengok Nabi Nuh bingung Pak. Nabi Nuh bingung balai Kan'an orang munggah neng kapal. Dipilih mengisor. Takon Nuh neng isor, Mang, punten Mang. Ayah putra abdi kan angen teu aya mah, teu aya Nuh teu aya di dieu. Nabi Nuh neng isor ketemu wong Sunda kowe, Pak. Mang, ayah putra abdi Mang kan an di dieu. Teu aya Nuh, teu aya di dieu. Bingung Nabi. Munggah meneh neng tengah. Le, amit le ene anakku ning kene le ketemu wong Jawa. Kan'an ora enek Nuh, ora enek ning kene. Munggah meneh Nabi Nuh mendhuwur, Pak. Dicek meneh mendhuwur. Ketemu wong Jaseng. Mang, anak-anak kita Mang kene Mang. Salat penuh Kan'an Mang. Orang deleng kita mah ketemu yang kene gitu. Orang deleng kita mah. Wong Jaseng ae. Ya. Penasaran Nabi Nuh akhirnya naik ke atas, terlihatlah di atas Kan'an sedang berkumpul bersama orang-orang kafir di daratan. Nabi Nuh sedih, dipanggil ya bunaya kermana, hei anakku sini nak, rene nang, munggah ning kapal nang milu bapak, jadi Nabi Nuh. Tapi apa jawaban Kan'an? Tidak ayah. Aku tidak akan akut ayah. Ora Pak, aku moh biru bapak. Engkau tidak meneh banjir nang iki banjir gede, bakal bodon udan mendung wis peteng Pak. Sudah gelap, bakal turun banjir. Lek bakal turun banjir, aku bakal munggah gunung Pak. Aku bakal naik gunung yang tidak akan terkenal oleh banjir. Hujan turun, banjir mulai datang. Naik Kan'an ke atas gunung. Gunung pun kehantam banjir, mati Kan'an Pak. Kan'an mati Pak. Itu potret kehidupan gambaran urip dewi Pak. Terkadang wong tuane rajin ibadah nggih, rajin ning majelis taklim, rajin salat, anake belayang ning di kadang bapak isi sekira ning masjid azan subuh hayya 'alal shalah as-salatu khairum minan naum. Ana wis tengkara Pak jepak pelang ning gardu Pak. Mabuk tua. Itu kan kehidupan. Wong tuane soleh. Wong tuane tekun. Wong tuane tuang soleh, wong tuane tuang ngaji, anake apa musim apa jenengan balik itu kendas ya kompet langsung air kompet keracunan guys ketek masya Allah itu potret kehidupan kita.
akhirnya dengan berat hati, dengan menangis, Nabi Nuh berlayar. Selamat Nabi Nuh dengan orang-orang yang beriman dan berlabuh di Bukit Zuhdi. Selamatin Nabi Nuh ini tepat Pak pada bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Muharram. Niku Pak, peristiwa yang menyebabkan bulan Muharram menjadi Ashurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wes pirang nabi kuwi Mak, tak ceritake Pak. Nabi Adam, Nabi Yunus, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, terus Pak tak rampung ki Pak, enek 7 peristiwa. Rampung ora? Rampung ora? Hah? Dirampung mboten. Rampung ki? Serius? Wani nambah? Kulon. Ya. Yang selanjutnya terjadi peristiwa yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam ini Pak, seorang nabi yang luar biasa diujinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian sing paling berat, sing paling abot dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam dikei anak sing akeh be Gusti Allah, diwai harta sing akeh karo Gusti Allah. Coba wedang Gusti Allah anget ngobang nggak Pak RT menakuai serah ya masyaallah. Diwai harta sing akeh karo Gusti Allah. Kabeh bahkan menurut riwayat kampung kuwi Pak nggone Nabi Ayub alaihissalam. Dikai bojo sing ayu sing rambut dipanjang iku Nabi Ayub Pak. Hartanya lek dipangan 10 keturunan orang tek hartanya Nabi Ayub. Tapi apa? Lambat laun Nabi Ayub alaihissalam mulai diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya bergelimang harta, yang tadinya dari miliaran diuji karo Gusti Allah, mula-mula anake padha mati Pak. Menurut salah satu riwayat anake padha mati. Terus Nabi Ayub dikai ujian yang berupa kuwabeh seluruh badane, seluruh awake kok orengan Pak. Medhok oreng kok awake Nabi Ayub. Sampai mengeluarkan belatung-belatung. Ada yang mengatakan riwayat 7 tahun Nabi Ayub mengalami ujian itu. Ada yang mengatakan sampai 18 tahun Nabi Ayub menderita penyakit kolik. Terus harta sing entek main sing enek mau berobat. Kalau Nabi Ayub berobat. Semakin lama semakin habis menyusut hartani Nabi Ayub. Mulai satu persatu, dari mulai teman, dari mulai saudara, semua pada meninggalkan Nabi Ayub Pak. Niku gambaran kalau Dewi juga Pak. Dewi biasanya sik sugih, nggih, sik putih sik akeh, mobil sik Avanza, akeh sing nyerei, yo, akeh sing negor, yo. Ngentut rek kadang wis entut mung rambu Pak. Wong sugih yo Pak. Padahal namune ndok bos kok. Wong sugih. Akeh sing nyeraki mone sik dadi wong sugih. Barang wis mulai miskin, wis mulai korengan awake Nabi Ayub, mulai satu persatu pada meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Saudara, karena wedi ketularan penyakit kulit Nabi Ayub alaihissalam. Yang setia siapa? Yang setia istri yang mendampinginya, yang mendampingi Nabi Ayub alaihissalam. Bubuk rongok nobuk nggih. Bubuk sing dadi bojo sik gelem sehate wae mek bojone ya. Contoh bojone Nabi Ayub. Istri Nabi Ayub. Walaupun Nabi Ayub bangkrut, harta nentek, bahkan bukan harta saja, badannya Nabi Ayub dipenuhi koreng-koreng, dipenuhi borok-borok mung sing sisa cangkem karo hatine Pak kabeh korengan.
tapi istrinya setia Pak, mendampinginya, mendampingi Nabi Ayub, setianya luar biasa. Terus istri sing soleha Pak, istri nyimpan duit Nabi Ayub gumak. Terus lama-lama habis tek bersih, bingung gumangane opo. Bojone bingung wong Nabi Ayub wis ora iso nyambut ora iso nyambut gawe. Entek jalan satu-satunya istrinya menjual rambutnya Pak. Dikala itu rambut wong Arab itu kan seneng rambut api Pak, rambut panjang. Rambut Nabi Ayub itu dikepang dua, dipotongnya Pak. Dipotong rambut istri Nabi Ayub alaihi salam, didol buat beli makanan. Kaget Nabi Ayub, loh kok iki beda panganane rada enak kabeh sing wingi. Nabi Ayub ngomong ngono. Sampai sing ketelung kali Nabi Ayub disediakan makanan sama istrinya. Nabi Ayub, wallahi demi Allah wahai istriku, aku tidak akan memakan makanan ini sebelum engkau mengatakan dari mana makanan ini yang kau dapat, sebab makanan ini makanan yang lebih enak dari kemarin. Istri Nabi Ayub menangis Pak, nangis menjadi ngadi sambil membuka kerudungnya Pak, membuka kerudung. Nabi Ayub nangis Pak, ndelok rambut di bojone ditukel didol Pak, ngutuku mangan Nabi Ayub. Luar biasa setianya seorang istri. Ngono Bu nggih. Bu. Ibu. Ya. Ngono lek dampingi bojone ngono sing setia, aja pas warase, aja pas duwe wae, pas meriang ya diurusi. Ya. Diurusi sing temenan, surga bagian jenengan min ai janati siti entuk ya, pan melih merbu surga dari pintu mana wae lan jenengan setia maring sing lanang. Ya. Setianya luar biasa, nangis Nabi Ayub, dungo Nabi Ayub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sesungguhnya Engkau yang mempunyai sifat Rahman Rahim ya Allah. Bermono doa Nabi Ayub. Allah mendengar Nabi Ayub berdoa. Lalu apa? Nabi Ayub waktu itu mau buang hajat. Mau buang hajat, diantarkan oleh istrinya ke tempat buang hajat. Ketika buang hajat itu lah turun perintah Allah Pak. Nabi Ayub kon gedak sekali 3 kali ke bumi. Digedakkan 3 kali ke bumi, keluarlah air, mancur air sumber. Dari situlah Nabi Ayub kon mandi, terus airnya pakai minum. Banyak kue digo mandi yuk dari Gusti Allah. Terus digo mandi, terus diumbai karo kue. Seketika itu Nabi Ayub mandi dan diminum air yang keluar dari bumi tadi. Seketika itu keajaiban datang dari Allah Subhanahu wa taala, sembuh sehat seperti sedia kala. Dan hal itu, peristiwa itu terjadi pada tepat bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Muharram. Nabi Ayub, Nabi sing diuji luar biasa, ujian berarti karo Gusti Allah. Wis bengi Pak ya. Wis berapa? Wis berapa sih Pak? Terus SNM mana lagi? Loro meneh. Terus bakal tunggu wis. Hah? Nabi Allah Adam, Nabi Allah Yunus, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ayub, loro meneh. Terus tanggung yang keenam, terjadi peristiwa pada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dibebaskannya Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara Kitmir terjadi pada bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Muharram. Nabi Yusuf niku Pak, Nabi yang dikarunia rupa sing sangat ganteng, sing cantiknya luar biasa, yang tampannya luar biasa, parasnya menawan. Nabi Yusuf niku anak dari Nabi Allah ya Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu mempunyai 11 putra. Yang satu
sekandung Nabi Yusuf, sebapak semama sing jenengane Bunyamin. Nggih tak kaum? Nggih paham nggih? Yang namanya Bunyamin. Yang lain konsisi bapak beto mama. Sing lain itu selalu cemburu sosial melihatkan Nabi Yakub, Nabi Yusuf ini diperlakukan istimewa oleh Nabi Yakub bapaknya. Sampai suatu ketika Nabi Yusuf alaihissalam kecil bermimpi, dan mimpi itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Kuwi sing bujangan sing urung duwe pasangan ketek konon bakal gawe. Amal ke surat Yusuf kuwi asian sing amat sangat dahsyat, luar biasa. Orang nono nabi sing paling ganteng kecuali Nabi Yusuf. Amalan di Pak Ustaz kuwi mau. In qala Yusuf li abi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Kuwi amalane. Cerita, bapakku mau bengi aku mimpi, Pak, ngimpi 11 bulan 11 matahari kabeh lisa jidin sujud maring aku. Wis meneng wis Nabi Yakub bapaknya selaku bapak sudah tahu bahwasannya Nabi Yusuf ini, si Yusuf kecil ini menjadi orang hebat, akan menjadi orang yang sangat luar biasa. Wis ora usah mbok cerita ning dolor-dolormu. Mus meneng wae. Tetap dolore tetap cemburu sosial karo Nabi Yusuf. Diajaklah si Yusuf kecil ini bergembala laporan, Pak Yusuf tak ajak bala ya Pak yo. Ojo ora usah lah, ora usah. Engkau bakal terjadi apa-apa dengan Yusuf. Tetap Nabi Yusuf diajak bergembala. Setelah singkat kata bergembala, Nabi Yusuf melayu tidak buka baju norot. Dolore mau sing tunggalin Yusuf pateni wae yo. Ojo dipateni. Dosa. Ceplongke wae ning sumur. Akhirnya Nabi Yusuf dicemplongke teng jero sumur. Delalah sumur kuwi ana banyune Pak, sumur mati. Dan bajunya Nabi Yusuf mau dikek lumuran darah kambing, dilaporkan ke bapak. Singkat cerita, datanglah satu kafilah sedang kehausan di padang pasir, mengambil air, memasukkan dengan timba, dan ternyata yang ditarik Nabi Yusuf. Delalah rajanya orang dua anak, delok rupanya gantengnya luar biasa bocah gowo neng kerajaan Nabi Allah Yusuf mau. Diurusi kami bojone raja sing jenengane Julaiha. Diurusi sampai gede Pak, ngomong sampai gede mulai dewasa, mulai kedelok ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Julaiha mulai terpencuk Pak. Mulai kesensen Pak, mulai kesenang. Yusuf sudah dewasa. Setelah itu sikitnya raja tadi sedang pergi Pak. Nabi Yusuf dirian mengumah karo mama angkate Pak Julaiha. Digudo Nabi Yusuf alaihissalam Pak, dijak mesum. Jadi Julaiha teko dengan berpakaian yang transparan Pak, sing ketok mulus putih Pak, masya Allah. Digudo Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf memancar kenabiannya. Beliau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ora gelem Pak. Sampai Siti Julaiha berbaring di awe-awe, ayo Yusuf, ayo. Nabi Yusuf tetap ora gelem. Coba dengan sing ngono Pak. Kipiye. Mas Allah. Nggih. Kasken. Kita Pak kau kuat menung Pak kau mulai bodoh manten Pak. Masya Allah. Kayak dirampung nih. Bojone raja cantik, mulusnya luar biasa, memakai baju transparan, menggoda Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika menurut sejarah terbayang Pak, kedelok apa
Dalam satu riwayat delok tangan bapaknya melambai-lambai, ojo sup. Nabi Yusuf panggah ragel, marah sudah ngamuk betot-betotan karo Najum, pas betot-betotan pintu didobrak karo bojone Raja Skitmir mau. Wakwet marah merah. Suwek bojone Nabi Yusuf simbori. Terus mau sidangan, Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, tidak di penjara Nabi Yusuf. Setelah melalui proses bahwasanya bukan Nabi Yusuf yang bersalah, tapi saudara si Julairo, karena sobekan bajunya terdapat di belakang. Kalau sobekan bajunya di depan, berarti Yusuf yang bersalah. Kalau di belakang, berarti Yusuf yang benar. Ternyata sobekan bajunya di belakang, Yusuf dibebaskan. Terjadinya bebasnya Nabi Yusuf mau bulan Muharram tanggal 10 Muharram. Terus tak singkat siji meneh kisah Nabi Musa alaihissalam. Iku pak kisah-kisah peristiwa yang menyebabkan bulan Muharram niki bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang terakhir yang terjadi oleh Nabi Musa alaihissalam di bawah Raja Fir'aun laknatullah. Raja Fir'aun ngerti pak, sapa peramal-peramal bahasan akan lahir dari golongan Bani Israel yang akan membunuhnya, yang akan menggulingkannya dari kerajaannya. Mulai ku Bani Israel ku pak dilarang ibu-ibunya melahirkan seorang laki-laki. Lek bayi wong lanang lahir ditugel pak. Dan orang laki-laki Bani Israel ku dilarang hubungan sama istrinya. Wong lanangnya kok nyambut gawe kabeh ning kerajaan. Kurang ajar Raja Fir'aun. Karena takut bakal datang seorang laki-laki dari golongan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Atas izin Allah lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Ibunya Nabi Musa mendapatkan ilham suruh Musa kecil suruh dimasukkan ke dalam kotak lalu dihanyutkan di sungai Nil. Hanyutlah Nabi Musa. Hanyutnya Nabi Musa alaihissalam dipungut kalau bojone Fir'aun Siti Aisyah. Karena si Fir'aun orang anak Fir'aun nurut kalau Siti Aisyah diurusi Fir'aun. Setelah menjencar, setelah dewasa, terjadilah konflik yang amat besar sehingga finishnya, terakhirnya kejar-kejaranlah Fir'aun laknatullah dengan Nabi Musa alaihissalam sampai ke pinggir lautan merah. Allah turunkan mukjizat. Nabi Musa alaihissalam pun menghantamkan, suruh melemparkan tongkatnya ke dasar laut, ke lautan merah. Dilemparkan tongkat Nabi Musa alaihissalam, terbelah lautan merah menjadi dua. Berjalanlah Nabi Musa dan para pengikutnya pak melalui lautan merah sampai ke tepian, diikuti kejar Fir'aun. Dikejar Fir'aun. Barang tekan tengah-tengah nyambung meneh pak. Tempuk meneh banyu sing belah mau tempuk meneh. Fir'aun bek bala tentaranya tenggelam. Ngapan baru Rabbi Musa wa Harun, amantu Rabbi Musa wa Harun. Jadi aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun, tapi terlambat pak. Mati Fir'aun ketelan lautan. Terus jasadnya terdampar di sungai, terus diawetkan sampai saat ini pak. Sejarah jadikan mumi pak, diawetkan jasad Fir'aun enak neng museum Mesir kono. Itulah 7 peristiwa, 7 sejarah yang menjadikan asbab bulan Muharram dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enek juga wong Jawa pak, jadi bulan Muharram ini orang oleh nggo hajatan pak, orang boleh nggo mantu, orang boleh tetek bengi. Apa ya Bang? Hah? Iya pak, itu karena sejarah di bulan Muharram itu ada sejarah juga dipenggalnya Sayyidina Husain Al-Hasan pada bulan Muharram. Jadi disebut di bulan Muharram itu bulan duka mula. Wong Jawa bulan Muharram itu dilarang arang
meriah-meriah karena anggapan bulan Muharram niku bulan duka Pak. Ngoten tak kaum nggih. Ya, itulah yang menyebabkan asbabnya bulan Muharram menjadi salah satu ashurul hurum. Apa yang bisa kita petik dari pelajaran tersebut? Pak, bersama kita semua pikiran dewa diuji oleh Gusti Allah. Masih dimana ujian, bahwa ujian itu berupa penyakit, bahwa ujian itu berupa kesenangan, harta benda, kemiskinan. Dewi konsa sabar Pak. Kon ikhlas ujian apapun, karena bentuknya apapun di dunia ini, bentuknya apapun iku ujian karo satune Gusti Allah. Sing dihuwai ilmu ya sik diuji, sing dikai harta benda ya sik diuji, dienggo apa hartane ya lek enggak dijalan kanggo urusan Gusti Allah bakal ditekon takoni hartamu sekondi, olehmu sekondi, dibelanjake sekondi ya. Wong miskin ngono juga, sing duwe juga aja nganggur, aja ngurus ulo, aja protes karo Gusti Allah ya. Iku semua tuh ujian. Sing duwe ilmu ya juga ngono, aja sombong, aja takabur karo ilmu ni. Kabeh mung titipan, mung ujian saka Gusti Allah. Amalan yang paling utama di bulan Muharram yaitu kon ngakeh ke ngakeh ke njaluk ampun karo Gusti Allah. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan sekelumit 7% yang menyebabkan asbabnya bulan Muharram ini menjadi bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana apa yang saya sampaikan terdapat kesalahan kekeliruan, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biqauli astaghfirullahaladzim, dan kepada bapak-bapak para hadirin sekalian mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muafiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.